Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela, MPD, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Zafira Fauzia Oktaviani, mahasiswi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta. Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, dengan nomor induk 2021 1102 033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Keterampilan Membaca. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca mempunyai peranan penting dalam pembelajaran bahasa. Membaca menjadi jembatan bagi para pelajar yang ingin memiliki kemampuan interaktif dan terpadu. Pengajaran bahasa pada umumnya bertujuan agar para pelajar dapat menggunakan bahasa yang dipelajari untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Agar berkomunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan keterampilan bahasa yang memadai. Membaca merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh berbagai informasi yang diinginkannya. Namun, di satu sisi, membaca juga menjadi salah satu keterampilan yang sulit untuk dikuasai, terutama sampai pada tingkat pemahaman. Dan pengertian dari membaca adalah tindakan atau proses menerima dan memahami sekumpulan pesan atau informasi secara tertulis. Membaca adalah kegiatan otak untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir, memahami makna yang terkandung dalam rangkaian simbol-simbol tersebut. Dan membaca juga merupakan proses mengolah bacaan. Untuk mengolah hal itu, diperlukan modal tertentu. Secara garis besar, aktivitas membaca berkaitan dengan dua hal, yaitu pembaca dan bahan bacaan. Bahasan yang selanjutnya yakni tujuan membaca. Secara umum, tujuan membaca adalah untuk mengapresiasi keindahan isi suatu teks dan memperluas pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kita tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan informasi. Kebutuhan informasi ini merupakan kebutuhan yang sangat primer, namun seringkali dipandang sebagai kebutuhan sekunder. Adapun tujuan lainnya, diantaranya sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari berbagai jenjang pendidikan. Tentu saja sulit untuk mewarisi informasi ilmiah tanpa membacanya. Selain itu, membaca sangat bermanfaat untuk mematangkan informasi yang belum lengkap menjadi lengkap. Dalam kebutuhan lain, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. Dengan kata lain, tujuan membaca memiliki banyak sekali manfaatnya bagi umat. Bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan tahun 2008, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap atau dalam hati. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Yang kedua, membaca senyap. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa menggerakkan bibir, tanpa menggerakkan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan dalam diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati,
dan dapat mengatur kecepatan membaca sesuai dengan tingkat kesulitan yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Berhubung membaca senyap atau dalam hati menurut Tarigan tahun 1997 dan Haras tahun 2009 berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakannya atas dua jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas, mencakup banyak objek dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca intensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, atau skimming. Yang kedua ada membaca intensif. Membaca intensif adalah studi skema, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas, mencakup banyak objek dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca intensif ini meliputi yang pertama, membaca survei. Membaca survei berarti membaca bagian dari sebuah artikel untuk mendapatkan gambaran umum artikel tersebut. Membaca survei dilakukan dengan membaca cepat pada bagian yang dianggap penting. Misalnya, membaca nama penulis, judul buku, daftar isi, judul-judul bab, dan kesimpulan isi buku. 2. Membaca sekilas. Teknik membaca ini digunakan saat kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Dengan cara ini berarti kita tidak membaca buku kata satu demi satu kata, melainkan berlompatan dari satu bagian ke bagian lain untuk melihat pokok pikiran utama dari topik yang dibaca. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dan bersifat luaran tanpa kedalaman dari suatu bacaan. Membaca dangkal adalah ketika kita membaca untuk kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan pada waktu senggang. Membaca dangkal dilakukan secara cepat, sekilas, dan tidak memperdalam makna tulisan. Membaca intensif dibedakan menjadi dua, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri atas 1. Membaca teliti. Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas. Maka, seringkali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan bacaan yang disukai. Kedua, ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca untuk menyerap informasi dari bahan bacaan tersebut dan memahami atau mengetahui maksud atau makna yang tersirat dari bahan bacaan tersebut sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris, ataupun makna balik baris. Yang keempat, ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang kelima, ada membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca telaah bahasa terdiri atas dua bagian. Yang pertama, membaca bahasa atau foreign language reading. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata atau increasing word power dan mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Yang kedua, membaca sastra atau literary reading. Dalam membaca sastra,
perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Bahasan selanjutnya yakni faktor-faktor membaca. Menurut Lam dan Rahim tahun 2005, kemampuan membaca permulaan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis terkait dengan kesanggupan seorang anak dalam fisiknya yang meliputi fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Selain faktor tersebut, faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi unsur psikologis anak adalah faktor kelelahan, di mana terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak akan berpengaruh terhadap daya konsentrasi siswa. Yang kedua, faktor intelektual. Faktor intelektual adalah intelektual di mana seorang anak akan siap membaca apabila dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang anak mampu mengingat simbol yang dibacanya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pada lingkungan keluarga, peran serta keluarga dalam menciptakan budaya baca bagi siswa dapat dipupuk melalui kebiasaan orang tua yang senang membaca. Dan lingkungan masyarakat dapat memupuk kemauan untuk membaca, seperti halnya di sekolah. Karena sekolah turut berperan menciptakan gemar membaca tidak hanya melalui kunjungan ke perpustakaan sekolah, tetapi juga dibudayakan melalui sudut baca. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini terkait dengan minat dan motivasi anak untuk membaca. Motivasi dan minat siswa akan meningkat apabila di rumah, yang dibiasakan dengan bahan-bahan bacaan yang dapat merangsang siswa untuk membaca. Selanjutnya yakni teknik membaca. Teknik membaca merupakan salah satu kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang melakukannya. Ada beberapa jenis teknik kegiatan membaca yang dapat dipraktikkan. Adapun jenis-jenis teknik membaca diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, scanning. Teknik membaca ini menjadikan pembaca melihat bacaannya secara cepat namun teliti. Tujuannya adalah agar dapat bisa mendapatkan fakta atau informasi tertentu. Pada prosesnya, pembaca akan membaca secara cepat dan meloncat langsung pada bagian yang dianggap penting. Yang kedua, skimming. Untuk metode atau teknik ini, kamu akan mengambil ide pokok atau intisari dari apa yang kamu baca. Dengan mendapatkan ide pokok atau hal yang menarik dari apa yang dibaca, maka kamu bisa melanjutkan untuk melakukan proses mengetahuinya lebih dalam. 3. Selecting. Teknik membaca ini lebih mengutamakan kebutuhan dari pembacanya dan biasanya dilakukan pada saat membaca koran maupun media online, di mana kamu akan mencari atau membaca hal yang membuatmu tertarik atau ingin tahu. Yang keempat, skipping. Pada teknik ini, membaca biasanya akan mengacuhkan bacaan yang tidak dibutuhkan atau sudah dipahami. Dengan kata lain, sudah tidak penting lagi bagi pembacanya atau sudah lebih dulu memahami. Maka ia langsung beralih ke bagian yang lain. Sekian penjelasan materi tentang keterampilan membaca. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan permohonan maaf. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.